2023. Subjek, pesugihan buto ijo. Aku anak yang putus sekolah di usia 12 teh. Saat itu aku kelas 6 SD semester akhir, namun karena aku tak mampu membayar iuran sekolah, dari mulai SPP biaya semester, dari awal hingga akhir aku belum membayar, ditambah biaya pelulusan serta untuk penebusan ijazah, semua aku tak mampu bayar, karena perekonomian orang tuaku yang hanya cukup untuk kami makan saja. Karena saat itu bapakku sakit keras selama hampir setahun tak jua sembuh, alhasil yang cari nafkah saat itu hanya ibuku saja, dengan mengandalkan jadi buruh tani, yang upahnya tak seberapa hanya cukup untuk kami makan saja. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti sekolah, dan memilih untuk bekerja, agar mengurangi beban orang tuaku. Sore itu pas hari Minggu sekitar bada asar, aku menjumpai salah satu temanku yang bekerja di salah satu pabrik genteng. Aku mau ikut bekerja dengannya. Siapa tahu saja dia bisa memasukkanku ke tempatnya dia kerja. Sesampainya di rumah temanku, kebetulan dia lagi duduk di teras rumahnya. Ucapkan salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bei ada apa tumben kau ke rumahku? Ini Bet aku mau minta tolong sama kamu, ucapku sambil ikut duduk di teras rumah. Emang mau minta tolong apa Bei? Jawabnya sambil memandangku. Gini Bet kamu kan kerja di pabrik genteng, jadi aku mau ikut kamu kerja di sana, apa masih ada lowongan? Tanyaku. Loh kan kamu masih sekolah Bei, jawab Badru dengan heran. Aku berhenti sekolah Bet, karena aku tak mampu bayar semua iuran Bet. Duh sayang banget Bei padahal kamu tinggal semester akhir dan bisa dapat ijazah. Iya sebenarnya aku juga sayang Bet namun apa hendak dikata, aku tak bisa mengikuti semester akhir kalau aku tak bisa lunasi tunggakan sekolahku. Ya akhirnya aku putuskan berhenti saja, dan memilih untuk ikut kamu kerja agar aku dapat mengurangi beban orang tuaku Bet, jelasku pada Badru. Ya sudah kalau itu sudah jadi keputusanmu Bei, besok aku akan coba ngomong sama mandor pabrik, tunggu saja besok sore kabarnya Bei. Oke Bet makasih ya besok aku tunggu, sekarang aku pamit mau langsung ke masjid, ya sudah kita bareng saja ke masjid. Akhirnya kami berangkat ke masjid untuk belajar ngaji. Keesokan harinya Badru memberikan kabar bahwa aku bisa ikut kerja dengannya. Jelas aku pun bahagia mendengarnya. Singkat cerita pagi-pagi sekali semua karyawan, telah berkumpul menunggu sebuah mobil truk, yang biasa mengantarkan semua karyawan. Itulah di hari pertama aku kerja, aku ditugaskan sebagai penjemur genteng, upah kerjaku per hari 1.150 perak, seminggu sekali semua karyawan baru menerima upah kerja. Singkat cerita, setelah beberapa bulan aku kerja di pabrik genteng, upahku masih segitu saja tak ada penaikan. Hingga akhirnya aku beranikan diri ngomong sama mandor pabrik, Mang maaf boleh aku kerja di tempat pembakaran genteng, agar upahku bisa bertambah, ucapku sama mandor. Oh boleh silahkan saja kalau kamu mau, ya maaf Bei saya gak bisa naikin gaji kamu karena saya hanya menuruti perintah bos. Iya sebaiknya agar gajimu ada penaikan mending di sana saja lumayan di sana gajinya 2.000. Apalagi kalau kamu rajin dan nginep di sini kamu bisa cari tambahan, dengan ikut bongkar muat genteng, atau ikut moles genteng keramik, maka hasil kamu akan bertambah, jawab mandor padaku. Ya Mang makasih banget ya aku akan rajin, dan gak apa aku mau nginep di sini, ucapku. Ya sudah sana kamu ke tempat pembakaran, biar aku yang ngomong sama mandor di sana. Semenjak aku pindah dari tempat penjemuran genteng ke tempat pembakaran, di situ aku mulai mendengar desas-desus tentang bosku itu pemuja buto ijo. Namun aku tak terlalu mendengarkan dan aku anggap angin lalau aku tak mau suuzon. Fokus saja aku kerja di sana dengan sungguh-sungguh. Hingga suatu hari ada sebuah kejadian yang menghebohkan semua karyawan. Sekitar pukul 11 siang tiba-tiba ada 3 karyawan perempuan yang kerasukan makhluk penunggu pabrik, menurut orang pinter yang sedang menangani orang yang kerasukan itu.
Namun meski sudah didatangkan beberapa orang pinter, makhluk itu tak mau keluar, masih saja terus mengamuk dan meronta. Hingga akhirnya dibawa pulang ke rumahnya masing-masing, selama 3 hari 3 malam masih belum tersadarkan, sebelum keinginannya dilaksanakan, karena sosok yang merasuki 3 pekerja perempuan itu, meminta disembelihkan kambing hitam serta kepalanya harus ditanam di tengah bangunan pabrik. Dan akhirnya dilaksanakanlah ritual penyembelihan kambing. Alhamdulillah benar saja setelah selesai ritual, ketiga pekerja itu pun langsung sadar. Namun setelah kejadian itu, semakin banyak rumor tentang bos pemilik pabrik yang katanya melakukan pesugihan bujo ijo. Dan aku pun sering mendapatkan keganjilan, yang tadinya aku gak pernah melihat eksistensi dari makhluk astral, namun setelah kejadian itu aku jadi sering melihat dan mendengar. Dari mulai sosok makhluk yang wujudnya tinggi besar hingga sosok harimau, bahkan suara-suara yang menakutkan. Di sisi lain, di saat aku sudah menjadi tekang bakar genteng yang gajinya lumayan paling tinggi. Di situ aku semakin sering melihat perwujudan makhluk tak kasat mata. Pada suatu malam sekitar pukul 1 dini hari, di saat aku sedang tiduran dalam keadaan sendiri di pabrik yang cukup sangat besar. Tiba-tiba aku dengar seperti orang yang menaiki tangga, aku kira itu temanku yang mau gantian menunggu tempat pembakaran. Dalam hatiku tumben dia jam segini sudah datang. Aku iseng panggil namanya, Ton tumben kamu jam segini udah datang, kamu pasti manjat gerbang ya. Hening tak ada jawaban, namun aku masih mendengar langkahnya, saat aku berbalik ke arah suara langkah kaki, seketika aku terperangah kaget, dengan jantung yang seketika seperti ikut terhenti berdetak. Bagaimana tak begitu, yang kukira teman kerjaku yang datang, tapi kenyataan yang kulihat, adalah sosok harimau yang sangat besar berbulu lebat. Dia menoleh ke arahku, dan lalu loncat melewati tangki minyak tanah, yang lumayan tinggi, memasuki arah kebun. Setelah aku tersadar bulu kudukku langsung berdiri, tubuhku sangat dingin, dengan gemetaran aku bangun meraih air minum, kemudian setelah ku teguk air yang kuraih, aku duduk dengan tubuh yang masih gemetaran, karena seumur hidup baru kali ini aku melihat penampakan sosok makhluk itu dan aku yakin itu harimau siluman. Baru saja pikiranku tenang, dan hendak bangkit untuk mengecek api pembakaran. Kulangkan kaki sekitar 3 ikengka aku sudah dibuat kaget lagi, dan jantung terasa mau copot saat tiba-tiba aku mendengar suaran seperti benteng yang amruk, dan suaranya cukup kencang. Refleks aku berbalik melihat ke arah benteng yang mengelilingi bangunan pabrik. Benar saja bukan hayalan atau hanya pendengaran, itu nyata adanya benteng begitu kokoh, roboh dengan seketika, seperti ada yang menendang sama sosok tinggi besar. Karena tak ada hujan dan tak ada angin, bahkan tak ada pohon yang roboh, namun tiba-tiba benteng yang begitu kokoh itu roboh, mustahil rasanya jika tanpa sebab. Akhirnya setelah aku kembali sadar, aku langsung saja tergesa-gesa, mengecek api pembakaran. Setelah aku pastikan semua, dari mulai mesin blower kelep juga minyak tanah, semua normal, karena tempat pembakaran genteng tempat aku kerja saat itu, bukan memakai kayu bakar, melainkan memakai minyak tanah. Aku kembali ke tempat semula, menenangkan pikiranku, ku seduh kopi dan kuku bakar sebatang rokok. Sambil melamun, memikirkan semua kejadian barusan. Mengingat aku berjaga sendirian aku harus terbiasa dengan semua itu. Di sisi lain di keesokan harinya, sekitar pukul 6 pagi, terlihat mobil jemputan karyawan pabrik sudah pada datang. Setelah pada turun dari mobil, semua pada heboh melihat benteng pabrik yang ambruk. Kemudian semua menemuiku termasuk sang mandor, dan sang mandor bertanya kapan itu benteng ini roboh. Dan kenapa? Aku hanya menjelaskan ala kadarnya saja, bahwa benteng roboh sekitar pukul 1 malam, dan tak tahu kenapa dan mengapa, justru saya juga yang mengetahui kejadian itu, merasa heran bisa-bisanya benteng sekokoh itu bisa roboh, jelasku Sam Mandor dan semua karyawan. Setelah aku jelaskan mereka semua mendekati benteng yang roboh, sambil pada keheranan.
Namun Sang Mandor kembali menghampiriku. Dan dia berpesan agar aku harus hati-hati. Jelas aku kaget dengan perkataan Sang Mandor. Maaf Mang, emang ada apa dan kenapa? Kok sampai Mamang bilang sama saya hati-hati? Tanyaku dengan heran. Kemudian Sang Mandor menarik tanganku ke atas tempat pembakaran, mungkin agar tak ada yang mendengar pembicaraan kami. Begini Bei, tapi ini cukup aku dan kamu saja yang tahu dan kamu jangan sampai menceritakan lagi sama siapapun. Aku hanya mengangguk saja, dan paham mungkin ini hal paling rahasia. Bei, kenapa saya bilang kamu harus hati-hati? Karena pemilik pabrik ini adalah pelaku pesugihan buto, ucapnya dengan serius. Hah, jadi ini bear Mang. Semua desas-desus yang ku dengar selama ini, dia mengangguk dan terus berkata, iya, ini benar adanya, makanya aku bilang kamu harus hati-hati. Jikalau kamu menemukan uang berapapun jangan pernah kamu ambil, karena itu umpan untuk dijadikan target. Siapa saja yang mengambil uang itu, maka dia sudah pasti akan jadi tumbal, jelasnya dengan sedikit berbisik. Namun tenang saja, aku akan menjagamu agar kau aman, cukup kamu ingat apa yang saya pesan, juga kamu simpan ini baik-baik, dan setiap malam tiba, kamu harus membawanya. Satu lagi yang harus kamu pahami, jikalau kamu melihat atau mendengar apapun kamu abaikan saja ingat itu, ucapnya dengan serius, serta sambil memberikan bungkusan kain putih yang dia ambil dari tas selempangnya. Ini apa Mang? Bawa jasa, itu untuk keselamatanmu, dan ingat kamu kunci rapat-rapat semua ini. Iya Mang, terima kasih Mang, ucapku sambil menerima bungkusan kain putih dan aku masukkan ke saku celan. Ya sudah Bei, Mamang turun dulu mau menyiapkan daftar hadir karyawan. Iya Mang, kita sama-sama saja ke bawah, saya juga mau beli sarapan dan rokok, jawabku sambil mengikuti Sang Mandor. Di saat sudah turun, saya kembali bicara sama Sang Mandor, Mang, setelah istirahat siang bisakah kita ngobrol lagi? Tanyaku. Sang Mandor menoleh sambil menjawab, emang ada Pak Bei? Ku mau menceritakan semua yang ku alami tadi malam Mang, jawabku sambil menatapnya. Sang Mandor tersenyum, sambil berkata, gak usah, aku sudah tahu semuanya dengan apa yang kamu alami tadi malam, makanya aku kasih itu ke kamu. Di situ aku heran kok dia bisa tahu, padahal aku belum menceritakannya. Sudah gak usah heran kamu, besok kan yang bakar genteng giliran si Tony. Iya Mang, nah besok malam kamu temui saya di rumah, nanti Mamang akan jelaskan, aku mengangguk paham, meski masih penasaran. Di sisi lain, Mang, aku masih penasaran dengan cerita kemarin. Baik Bei, Amang akan ceritakan semua yang Amang tahu. Jadi dulu sebelum Pak Haji menjadi kaya raya, dia orang yang benar-benar tidak mampu, namun semua sanak saudaranya kaya raya, hanya Pak Haji lah yang kehidupannya tak mujur. Dan Pak Haji tak pernah dipedulikan bahkan sering dihina, hingga di suatu ketika, di saat istrinya sakit keras, Pak Haji mendatangi saudara-saudaranya itu, bermaksud mau pinjam uang buat berobat, namun bukannya mendapatkan pinjaman, malah hinaan dan cacian yang didapat. Bahkan ada salah satu saudaranya yang tega sampai meludahi. Dengan perasaan yang pedih, Pak Haji pulang, dengan merutuki dirinya karena nasibnya yang tak seberuntung saudara-saudaranya. Dengan linangan air mata, dia bersumpahkan merubah hidupnya, pokoknya aku harus jadi orang kaya, apapun jalnya akan aku tempuh, dan akan kubalas semua perlakuan saudara-saudaraku, gumamnya. Sore harinya setelah Pak Haji membawa istrinya berobat, dengan mengandalkan uang hasil menggadaikan rumahnya, Pak Haji menitipkan istrinya pada mertuanya, dan dia bilang mau pergi kerja ke kota. Padahal tujuannya bukan untuk kerja, melainkan dia pergi untuk mencari pesugihan. Singkat cerita, setelah 1 bulan menghilang, Pak Haji kembali ke kampung halaman. Dengan membawa uang yang sangat banyak, namun tanpa diketahui siapapun termasuk istrinya. Bahkan rumah peninggalan orang tuanya yang dulu dia gadaikan telah ditebusnya. Setelah memberi uang sama mertuanya, Pak Haji membawa istrinya untuk kembali ke rumahnya lagi. Setelah menghilang 1 bulan, dan setelah kembali,
di situ mulailah terlihat perubahan pada kehidupannya. Awalnya dia mendirikan pabrik genteng kecil kecupan, hingga kini menjadi besar, singkatnya dia jadi kaya raya dan tak disepelkan lagi sama saudaranya. Namun sering terlihat keganjilan, contohnya di saat ada kecelakaan pekerja yang langsung meninggal, dia pasti langsung beli mobil, dan penjualan genteng pun meningkat drastis. Di situ mulai banyak yang curiga kalau dia pelaku pesugihan, begitu ceritanya Bey. Nah makanya Amang nyuruh kamu untuk berhati-hati, karena sekarang Pak Haji membuat meniat tumbalnya, dengan membuang uang agar ada yang ngambil uangnya. Nah siapapun yang ngambil uang tersebut maka sudah dipastikan dialah targetnya. Oh jadi begitu ceritanya Mang, aku jadi ngeri Mang. Tak usah takut Bey, Amang akan menjaga kamu, dengan media benda yang Mamang kasih sama kamu. Iya Mang saya ucapkan banyak terima kasih sama Mamang, santai ja Bey, dan jikalau ada apa-apa gak perlu sungkan ngomong saja sama Amang, iya Mang itu pasti. Ya udah Mang terima kasih atas semua penjelasannya, jadi saya akan lebih waspada dan berhati-hati, kalau gitu saya pulang dulu. Setelah selesai perbincangan dan sudah merasa cukup jelas, akhirnya saya pamitan. Seminggu kemudian, aku kembali mendapatkan gangguan lagi, tepatnya malam Jumat, di saat aku sedang duduk santai sambil minum kopi di atas tempat pembakaran, tepatnya sekitar jam 11 malam, tiba-tiba seperti ada yang melemparkan batu ke atap bangunan Blung, yang membuatku sampai jatuh dari bangku saking kagetnya. Sumpah jantungku terasa mau copot, dan berdegup cukup kencang dengan badan gemetar. Aku memberanikan diri untuk melihat benda apa yang jatuh. Setelah ku cari ke tempat di mana benda itu jatuh. Ingat itu kepala, ucapku sambil lari kembali ke tas tempat pembakaran genteng. Sumpah ngeri banget, seumur-umur aku baru melihat bentuk kepala seperti itu, muka gosong kepalanya bertanduk, mulut penuh dengan darah merah dan taring panjang. Anjrit baru saja sampai di atas, aku sudah dikejutkan lagi dengan sosok tinggi besar, dia berdiri di ujung pembakaran, dengan tubuh tinggi sampai menyundul atap bangunan, tubuhnya besar dipenuhi bululu serta tangannya panjang menjuntai ke tanah disertai kuku-kuku tajam. Aku ambruk seketika menahan semua ketakutanku, keringat sebiji jagung bercucuran, tubuhku lemas tak bertenaga, rasa takut sudah tak bisa kuungkap dengan kata-kata. Di sisa kesadaranku, aku terus berdoa semampuku seketika aku teringat dengan benda yang ada di kantong celanaku. Dengan tangan gemetar hebat aku baksakan untuk merogoh kantong celanaku. Setelah berhasil aku keluarkan, aku genggam erat sambil menutup mata dan terus berdoa, berharap makhluk itu segera menghilang. Setelah beberapa menit ku beranikan membuka mata, alhamdulillah makhluk itu sudah tak ada. Aku menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Aku menoleh ke arah jam dinding tepat pukul 2 dini hari. Setelah merasa tenang dan tubuhku sudah kembali pulih, aku bangkit untuk mengecek perapinan, dan memindahkan mesin blower. Setelah beres semua, ku rebahkan tubuhku di bangku tempat tidurku, berharap tak mendapat lagi gangguan. Di keesokan harinya, aku melihat mobil mewah milik majikanku. Entah mengapa aku penasaran ingin melihatnya. Oh kebanyakan apa mungkin mau menempati rumah itu kembali, ucapku dalam hati. Benar saja bosku itu sama istri mudanya mau menempati rumah lamanya, karena terlihat banyak bawa barang-barang. Nah mau bukan itu yang bikin aku bengong, tapi melihat ke arah dua anak laki-laki dan perempuan yang dikeluarkan dari mobil. Yang perempuan tubuhnya aku tak bergerak seperti boneka hanya kepalanya saja yang bis gerak, dan anak laki-laki tubuhnya lentur seperti tak punya tulang. Aku menggelengkan kepala melihat anak bosku yang tak normal. Aku menghubungkan semua yang kualami dan aku lihat, biar kekayaan bosku ternyata hasil pesugihan, karena terlalu banyak keganjilan. Seminggu setelah bus pemilik pabrik tinggal di rumah yang ada di area pabrik. Terjadi hal yang pernah diungkapkan mandor pabrik padaku, tepat tengah hari di saat jam istirahat, ada salah satu karyawan perempuan yang menemukan selembar uang di dekat pintu gerbang. Dan besoknya perempuan itu tak masuk kerja, ternyata dia sakit yang tak karuhan,
tubuhnya penuh memar serta muka pucat, dan kata orang tuanya dia selalu menjerit-jerit ketakutan. 2 hari kemudian dia dinyatakan meninggal dunia. Dengan keadaan yang memprihatinkan, dia meninggal dengan keadaan muka membiru, mulut mengangan dan berbusa serta lehernya seperti bekas dicekik. Sebulan sudah dari semenjak ada yang meninggal setelah menemukan uang. Alhamdulillah saya tak pernah lagi mendapatkan gangguan apapun. Namun tiba-tiba saja bos pemilik pabrik genteng itu jadi baik terhadap saya, padahal Pak Haji itu termasuk sosok orang yang sangat pelit. Seperti halnya sore itu, tiba-tiba Pak Haji nemui saya, sambil bawa makanan serta rokok dan kopi. Dia bilang suruh jagain rumah serta istri dan anaknya, jikalau ada yang dibutuhkan atau perlu bantuan tolong dibantu katanya. Kemudian dia pergi setelah memberikan makanan, rokok dan kopi. Aku tak menjawab, hanya mengangguk saja. Dengan rasa heran, kok tumben baik pakai ngasih makanan, rokok dan kopi, biasanya suka cuek-cuek saja. Ya sudahlah, mungkin karena mau nitip rumah sama keluarganya, ungkapku dalam hati. Setelah pada Isa aku sudah terbiasa nongkrong sambil ngopi, di halaman depan tempat pembakaran genteng sambil dengerin musik dari radio. Lihat dari rumah busku ada yang keluar seorang perempuan, yaitu istri busku yang keluar. Kukira bukan untuk menghampiriku tapi dia berjalan ke arahku duduk. Setelah tepat di hadapanku dia menyapa, "Bei, kamu tiap malam sendirian ya di sini?" uapnya. Gak juga bu, 2 hari sekali ada yang giliran, jadi aku TTP menemani yang giliran. Oh kirain tiap malam kamu yang tugas sendirian. Iya tet ikut nongkrong ya be, suntuk di rumah terus. Oh iya bu, silahkan, jangan panggil ibu, panggil tet saja, toh aku masih belum ibu-ibu dan kamu sesiaan adikku, jadi udah aja panggil tet saja, ucapnya sambil tersenyum. Oh ya sudah teh, boleh silahkan, tapi itu anak-anak gak ada yang nemenin teh. Gak apa, biarin saja toh ditungguin juga bikin jenuh dan jengkel, yang satu badannya udah seperti robot kaku, yang satu lagi seperti gak punya tulang, mana ngiler terus lagi, bosen saya be nguruin anak-anak cacat itu, ucapnya dengan muka jengkel. Oh gak boleh ngomong gitu teh, itu kan anak tet sendiri, jawabku sambil melirik ke arah rumah. Kata siapa itu anak tet? Bukanlah mereka berdua itu anak dari istri tuanya Pak Haji, jawabnya. Anak dari istri tuanya Pak Haji, jawabku kaget. Iya, dia anak dari istri tuanya Pak Haji, sedang Tet belum dapat keturunan dari Pak Haji, lagian Tet nikah sama Pak Haji baru setahun, jelasnya. Oh begitu teh, kenapa gak cari pembantu saja teh buat ngurus kedua anak itu? Kamu tahu sendiri be sikapnya Pak Haji, sudah kusarankan berkali-kali tapi apa coba jawabnya? Buang-buang uang saja segala harus ada pembantu, ucapnya sambil mendengus kesal. Banyak sekali obrolan yang dia ceritakan, dan aku hanya jadi pendengar setia saja. Hampir tiap malam kami ngobrol hingga sudah tak ada lagi kecanggungan di antara kamu, apalagi dia sudah menganggap Ki sebagai adiknya sendiri. Bersambung.